teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting, yaitu pinjaman online atau pinjol yang legal namun tidak terdaftar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan, SLIK, Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Mungkin sebagian dari kalian masih belum familiar dengan SLIK, jadi izinkan saya menjelaskannya sedikit. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ada layanan pinjol yang tidak masuk SLIK OJK dan tidak memiliki DC lapangan? Di bawah ini adalah daftar layanan pinjol yang tidak masuk SLIK OJK. 1. Uangme, tidak ada DC lapangan. 2. Samir, tidak ada DC lapangan. 3. Ada Pundi, tidak ada DC lapangan. 4. Spinjam, ada DC lapangan. 5. Bantu Saku, tidak ada DC lapangan. 6. Ada modal, tidak ada DC lapangan. 7. PIN Plus, tidak ada DC lapangan. 8. KTA Kilat, tidak ada DC lapangan. 9. Dana Rupiah, ada DC lapangan random. 10. Pinjam Yuk, tidak ada DC lapangan. 11. Pinjam Duit, tidak ada DC lapangan. Apa itu SLIK? SLIK adalah sistem yang dioperasikan oleh OJK yang bertujuan untuk mencatat dan memantau semua aktivitas keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan, termasuk pinjol atau perusahaan peminjam online. Ini penting karena SLIK membantu mengontrol dan memastikan bahwa semua perusahaan pinjaman online yang beroperasi telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Pinjol legal yang tidak terdaftar dalam SLIK. Namun, apa yang terjadi ketika ada pinjol yang legal, tetapi tidak terdaftar dalam SLIK? Ini bisa menjadi masalah besar karena berarti perusahaan tersebut tidak diawasi oleh OJK yang berpotensi meningkatkan risiko bagi konsumen. Apa yang membuat sebuah pinjol legal tidak terdaftar di SLIK? Ada beberapa alasan mengapa pinjol legal mungkin tidak masuk dalam SLIK. Salah satunya adalah karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, seperti permodalan minimum atau standar operasional tertentu. Ini bisa menjadi tanda peringatan bagi calon peminjam untuk berhati-hati sebelum menggunakan layanan dari pinjol semacam itu. Dampak bagi konsumen. Ketika seseorang menggunakan pinjol yang tidak terdaftar di SLIK, ada beberapa risiko yang mungkin dihadapi. Misalnya, bunga dan biaya yang lebih tinggi dari yang diizinkan oleh OJK, praktik penagihan yang agresif, atau bahkan penyalahgunaan data pribadi. Cara membedakan pinjol legal yang tidak masuk SLIK OJK. Untuk membantu kalian mengidentifikasi pinjol yang legal tetapi tidak terdaftar di SLIK, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Cek daftar OJK. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar di situs resmi OJK. Periksa izin operasional, pastikan pinjol memiliki izin operasional dari OJK. Bandingkan tarif dan biaya, bandingkan bunga dan biaya administrasi dengan yang ditetapkan oleh OJK. Kualitas layanan dan ulasan pengguna, telusuri ulasan dari pengguna sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas layanan dan reputasi pinjol tersebut. Tindakan yang dapat diambil. Jika Anda telah menggunakan layanan dari pinjol yang tidak terdaftar di SLIK dan merasa dirugikan, ada beberapa tindakan yang bisa diambil, termasuk melaporkan ke OJK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Jadi, teman-teman, penting untuk selalu waspada ketika menggunakan layanan pinjol online. Memastikan bahwa pinjol yang kita pilih terdaftar di SLIK adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita sendiri dari risiko yang tidak diinginkan. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ada layanan pinjol yang tidak masuk SLIK OJK dan tidak memiliki DC lapangan? Di bawah ini adalah daftar layanan pinjol yang tidak masuk SLIK OJK. 1. Uangme, tidak ada DC lapangan. 2. Samir, tidak ada DC lapangan. 3. Ada Pundi, tidak ada DC lapangan. 4. Spinjam, ada DC lapangan. 5. Bantu Saku, tidak ada DC lapangan. 6. Ada modal, tidak ada DC lapangan.
7. PIN Plus, tidak ada DC lapangan. 8. KTA Kilat, tidak ada DC lapangan. 9. Dana Rupiah, ada DC lapangan random. 10. Pinjam Yuk, tidak ada DC lapangan. 11. Pinjam duit, tidak ada DC lapangan. Apa itu SLIK? SLIK adalah sistem yang dioperasikan oleh OJK yang bertujuan untuk mencatat dan memantau semua aktivitas keuangan yang dilakukan oleh institusi keuangan, termasuk pinjol atau perusahaan peminjam online. Ini penting karena SLIK membantu mengontrol dan memastikan bahwa semua perusahaan pinjaman online yang beroperasi telah memenuhi persyaratan dan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Pinjol legal yang tidak terdaftar dalam SLIK. Namun, apa yang terjadi ketika ada pinjol yang legal, tetapi tidak terdaftar dalam SLIK? Ini bisa menjadi masalah besar karena berarti perusahaan tersebut tidak diawasi oleh OJK yang berpotensi meningkatkan risiko bagi konsumen. Apa yang membuat sebuah pinjol legal tidak terdaftar di SLIK? Ada beberapa alasan mengapa pinjol legal mungkin tidak masuk dalam SLIK. Salah satunya adalah karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK, seperti permodalan minimum atau standar operasional tertentu. Ini bisa menjadi tanda peringatan bagi calon peminjam untuk berhati-hati sebelum menggunakan layanan dari pinjol semacam itu. Dampak bagi konsumen. Ketika seseorang menggunakan pinjol yang tidak terdaftar di SLIK, ada beberapa risiko yang mungkin dihadapi. Misalnya, bunga dan biaya yang lebih tinggi dari yang diizinkan oleh OJK, praktik penagihan yang agresif, atau bahkan penyalahgunaan data pribadi. Cara membedakan pinjol legal yang tidak masuk SLIK OJK. Untuk membantu kalian mengidentifikasi pinjol yang legal tetapi tidak terdaftar di SLIK, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Cek daftar OJK. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar di situs resmi OJK. Periksa izin operasional, pastikan pinjol memiliki izin operasional dari OJK. Bandingkan tarif dan biaya, bandingkan bunga dan biaya administrasi dengan yang ditetapkan oleh OJK. Kualitas layanan dan ulasan pengguna, telusuri ulasan dari pengguna sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang kualitas layanan dan reputasi pinjol tersebut. Tindakan yang dapat diambil. Jika Anda telah menggunakan layanan dari pinjol yang tidak terdaftar di SLIK dan merasa dirugikan, ada beberapa tindakan yang bisa diambil, termasuk melaporkan ke OJK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, BPSK. Jadi, teman-teman, penting untuk selalu waspada ketika menggunakan layanan pinjol online. Memastikan bahwa pinjol yang kita pilih terdaftar di SLIK adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita sendiri dari risiko yang tidak diinginkan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan pribadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.